Pasca pencapresan Ganjar Pranowo oleh PDI Perjuangan, format koalisi partai politik terus bergerak dan cenderung berubah. Sebelumnya, isu yang paling santer terdengar adalah gagasan pembentukan koalisi besar, Koalisi Indonesia Bersatu, serta Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Namun, tak lama setelah P3 mendukung Ganjar Pranowo, formasi koalisi itu semakin di ujung tanduk. Apalagi sejumlah pengamat memprediksi bahwa PAN juga akan mendukung Ganjar Pranowo. Ya, lalu bagaimana dengan Golkar beserta Koalisi Indonesia Bersatunya pemirsa? Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono pun menyatakan sangat terbuka kemungkinan bagi Demokrat dan Golkar untuk menggalang koalisi pemirsa. Jika demikian, lalu bagaimana dengan Nasdem dan PKS yang sebelumnya bersama dengan Demokrat? Akankah Nasdem dan PKS ini juga merapat ke Prabowo Subianto untuk mendorong Anies sebagai calon wakil Presiden Prabowo Subianto? Jika Ganjar Pranowo bersama cawapresnya berhadapan dengan Prabowo Subianto bersama Anies Baswedan pemirsa di Pilpres mendatang, lantas bagaimana pasangan mana yang akan menang kalau ada dua pasangan Alfat ya? Menarik. Nah, untuk membahasnya telah bergabung bersama kami ada politikus Partai Demokrat, ada Bang Jansen Sintidaon, kemudian juga ada pakar komunikasi politik Prof. Karim Suryadi, kemudian juga ada Ketua DPP Nasdem Effendi Khoiri atau Gus Coy. Assalamualaikum, selamat sore Bapak-Bapak semua. Pertama saya ingin ke Demokrat terlebih dahulu yang baru saja punya pertemuan bersama dengan Golkar. Apakah ada kemungkinan besar Demokrat akan berkoalisi dengan Golkar mendukung Prabowo Subianto? Bisa sajakah itu memungkinkan atau bagaimana, Mas Jansen? Begini soal bekerja sama, saling bergabung tuh masih jauh ya. Tapi di atas segalanya begitu. Dari pertemuan kemarin itu satu hal yang harus kita syukuri dan itu juga menjadi poin utama Demokrat ya, yang Demokrat dorong 1 tahun terakhir ini, termasuk ketika Rapimnas kami terakhir bulan September yang lalu adalah soal kemandirian partai politik begitulah, soal imparsialitas partai politik, menentukan kandidat calon presiden, wakil presidennya sendiri. Jadi pada sisi itu harus kita syukuri pertemuan kemarin. Jadi pertemuan kemarin adalah pertemuan dua partai politik yang sama-sama punya kedaulatan, sama-sama punya independensi masing-masing, walau keduanya hari ini tempatnya berbeda. Satu di dalam kekuasaan, satu di luar kekuasaan, termasuk ya koalisinya pun berbeda begitu. Itu makanya di awal Mas Ahaye mengatakan kami sekarang sedang membangun kebersamaan dengan koalisi perubahan begitu. Yang kedua, agar tidak muncul banyak pertanyaan publik, itu juga lah kemudian yang menjadi dasar ya kenapa kemudian 3 partai dalam koalisi perubahan ini sudah menandatangani piagam. Itu sehingga tidak ada pertanyaan di publik begitu, termasuk di internal koalisi perubahan sendiri begitulah dia. Yang ketiga, pertemuan kemarin itu diliput secara transparan, artinya tidak ada yang ditutup-tutupi. Jadi kalau ditanya posisi Demokrat hari ini di mana, posisi kami konsisten di dalam koalisi perubahan. Calon presiden kami masih Mas Anies Rashid Baswedan PhD begitulah dia. Jadi kalau soal itu gabung bergabung mungkin itu baru nantilah. Ini masih di level membuka silaturahmi, dialog begitu ya. Posisi kita ini kan tidak harus bareng juga, Tisa. Penting tujuannya membangun bangsa ini sama begitu. Jadi opsi untuk berkoalisi dengan Golkar sebenarnya terbuka atau tertutup nih? Ada nggak potensi itu? Menjawab pertanyaan belum saya ada tadi. Pembicaraan ke sana. Belum ada pembicaraan ke sana ya. Kita masih konsisten ada di garis koalisi perubahan gitu. Karena kita ini kan pemegang saham koalisi itu, termasuk kami PKS Nasdem ini kan 3 partai yang menginisiasi lahirnya koalisi perubahan ini. Kami sudah punya calon presiden begitu dia. Kami sudah ada datangnya di piagam. Baik. Kami juga masing-masing sudah deklarasi begitu. Jadi pertemuan kemarin murni ya silaturahmi dan dialog saja begitu dia. Baik, sudah tanda tangan piagam. Tidak lebih dari itu. Tidak ada yang tutup-tutupi, tidak lebih dari itu.